Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi di dialog pertama di awal Mas Pipin udah singgung-singgung Bang Masinton nih kan. Jadi beberapa partai sudah bergerak jalin silaturahmi. PDIP kapan, Bang? Ya, pergerakan itu kan tidak harus selalu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Jadi sudah gitu berjalan ya. nih? Nah, kalau kita lihat nih dari beberapa pergerakan apa segala macam ya, baik itu partai dikemas dalam bentuk silaturahmi apa segala ya, lebih pada ya formalitas saja, formalitas silaturahmi gitu kan. Tadi juga Mas Pipin juga sudah menyampaikan ya, dan lebih banyak godaan-godaan aja kan. Nah, nanti teman-teman Golkar umpama menggoda PKS untuk ngajak. Terus PKS bilang, ya kami juga bisa juga nanti ngikut gitu kan. Kalau kita lihat kan begitu. Artinya ini sesuatu yang tadi disampaikan Mas Pipin, sesuatu yang belum pasti. Baik itu umpama koalisi apa tadi yang mau pengen perubahan. Itu juga dalam situasi sudah yang tidak solid pasti. Loh, sudah berproses katanya, Solid Bang. apaan? Itu kan solid di permukaan aja. Toh dalam perbincangan apa segala macam, umpama Pak Habib sebagai sekjen yang kemarin, sekjen PKS, ya tidak tertutup kemungkinan juga bisa gabung KIB gitu kan. Artinya itu menampakkan Pak Habib sekjen nggak pernah menyampaikan itu. Itu jadi, ada di media yang kita baca. Enggak. Misalnya koalisi. Artinya itu menampakkan untuk bergabung di koalisi perubahan. kerapuhan gitu ya, menampakkan kerapuhan. Nah, artinya apa sih? Kalau buat rakyat ya itu sebagai tontonan ini aja. Kalau buat PDIP? Hilir mudik para penggoda, kira-kira gitulah, karena saling goda kan. Apa yang didapat oleh rakyat dalam konteks itu nggak ada gitu loh. Nah, bagi PDI saya nggak setuju ini. persoalan nggak setuju itu urusan lain, gitu loh. Bagi PDI Perjuangan, ya, PDI Perjuangan menghadirkan satu kepemimpinan yang pasti. Tidak ada istilah PDI Perjuangan itu kucing dalam karung. No, karena apa? Tugas partai adalah melakukan kaderisasi. Pengkaderan ini memiliki rekam jejak, gitu loh. Jadi PDI Perjuangan kemudian, ya. Kalau yang Bung Pipit tadi katakan menghadirkan kepemimpinan kucing dalam karung, sorry Bung, gitu loh ya. Nah, jadi PDI Perjuangan itu yang menyiapkan kader-kader terbaik yang nanti akan dicalonkan, baik itu calon presiden, calon kepala daerah, begitu loh. Nah, kemudian bagi PDI Perjuangan menganggap penting bagaimana kepemimpinan yang mampu menghadirkan ya warna kebinekaan. Bukan kemudian kebinekaan palsu. Kalau yang palsu siapa nih? Bentar nih. Loh iya, merangkul semua golongan. Kita kan udah melihat lah fenomena ketika pilkada 2017 lalu gitu. Saya kira. Bagaimana segregasi itu. Nah, kalau itu kemudian punya kesadaran, kalau kemudian teman-teman yang lain punya kesadaran, menurut saya bagus. Artinya kita uji satunya kata dan perbuatan. Bagi PDI Perjuangan itu menjadi sangat penting menempatkan politik kebangsaan itu di atas segala politik. Sebelum soal kita bicara soal pemimpin itu, saya tertarik dengan apa yang sampai Bang Masinton tadi juga. Ketika itu pertemuan katakanlah PKS dan Golkar itu hanya tontonan masyarakat, bahwa koalisi ini juga nggak akan solid itu. Kenapa Anda bisa bilang seyakin itu? PKS, Demokrat dan juga Nasdem bahkan udah lebih dulu namanya tuh udah ada capresnya. Lah, kalau belum diumumkan, belum didaftarkan, masih lah. Kecuali sudah didaftarkan di KPU, Pak. Belum waktunya. Itu loh. Nah, artinya apa? Hari ini semua masih sangat relatif cair dan dinamis. Pun kalau ada, itu masih konteks bakal calon, belum calon. Artinya bisa bubar juga? Umpama ada, ya sangat bisa bubar. Orang rebutan PKS pengen wakil presiden, Demokrat pengen wakil presiden gitu kan. Itu gitu loh. Ini kan semuanya kan di permukaan aja nih. Jadi menurut saya sudah move on, ini Bang Masinton. Iya, ya mudah-mudahan aja move on. Tidak lagi rebutan tentang siapa nanti cawapres, kan gitu kan. Siapa yang ini. Artinya kan bangunan koalisi ini dipertontonkan kepada publik, bukan pada bangunan satu program, platform perubahan ke depan itu.
Yang berubah-berubah kan nanti calon wakil presiden. Jadi di depan sama di belakang beda gitu ya? Berubah koalisinya gitu loh. Saya kira Mas gini, Pipin. Gitu. ada Jadi yang koalisi luput. perubahannya Ada adalah yang luput dari koalisinya Bang yang Masinton, perubahan ya. bisa berubah-ubah gitu. Gimana, Mas Pipin? Membangun bangsa ini tidak bisa sendiri-sendiri. Saya sih mohon maaf ya, saya menghargai PDIP yang misalnya punya dignity untuk mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan yang lain. Tetapi kami menyadari meskipun tadi PKS, Nasdem, Demokrat sudah cukup, tapi kami ingin memperlihatkan silaturahim itu penting. Tidak boleh kita memperlihatkan kepada rakyat seperti kita gontok-gontokan. Saya mohon maaf, itu yang saya nggak setuju. Jadi ketika kita silaturahim dari satu partai ke partai yang lain misalnya, Ya, nggak ada meskipun gontok-gontokan, nggak kita ada juga berbeda ngelarang misalnya, silaturahim. tetapi disitulah rakyat bisa tahu bahwa meskipun berbeda tapi kita bisa berkomunikasi. Ini tontonan Itu- formalitas, itu, Mas Pipin? No, saya kira ini bagaimana kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Oke. Jadi mohon maaf ya, kami dengan PDIP, kami pernah berkunjung ke PDIP, mohon maaf ya, Yeah. tanpa kami bertanya kapan ke PDIP misalnya mau berkunjung ke PKS misalnya. Apa ini untuk menunjukkan kedewasaan kita berpolitik? Bagaimana para founding fathers kita, meskipun berbeda dalam perdebatan, tetapi kemudian pulangnya mereka bercengkrama. Naik sepeda bareng malah. Nah, naik sepeda bareng, betul. Jadi saya kira yang kedua adalah melihat, ya saya kira Bang Masinton kurang fair ketika melihat kami ini tidak solid dan sebagainya. Gitu. Bagaimana? Karena mungkin Bang Masinton tidak tahu bagaimana kami bertemu rutin, setiap minggu ada pertemuan untuk membangun, membahas bagaimana platform perubahan yang kita gagas, bagaimana desain pemerintahan ke depan, bagaimana kita strategi pemenangannya, bagaimana timing menentukan capres-cawapres, itu bagian dari strategi. Oke. Tapi ala kulihal, saya ingin menitipkan pesan bahwa pesan tadi yang disampaikan oleh Bang Masinton bahwa ini hanya gimmick dan sebagainya, saya kira ya kurang baik lah. Tetapi Oke, bagi saya- kami tadi bagaimana silaturahim ini memberikan pesan kepada rakyat Indonesia bahwa kamu boleh berbeda, jangan melihat bagaimana ke belakang. Ya, 2014 2019 saya mohon maaf, kita tidak nyaman dengan politik segregasi, pembelahan di tengah masyarakat. Harusnya itu selesai. Ke depan Oke. gimana caranya kita bisa kolaborasi, kita boleh berkompetisi tetapi kita bisa saling menghargai Iya, satu bagus. dengan yang lainnya. Iya, Kita oke. semuanya senang ya, artinya kita ingin politik itu dijalankan yang gembira, tidak lagi memelihara segregasi keterbelahan Oke. tadi. Nah, Nah, disinilah kita butuh satunya kata dan perbuatan, Bung. Jadi kita semua apa yang kita sajikan di depan dan harus itu juga lah yang Nah, kita itu lakukan. salah satu kan di Itu depan. dia. Jadi, Kita apa coba yang- lihat ini nih. apa yang- pernyataan Mas Pipin, Bang Masinton sorry. ini mendasari kepada karena adanya kecurigaan-kecurigaan. Oke, Jadi melihat sebentar, kadang Mas Pipin. menuduh Sebentar, orang kita itu tidak tidak mau satu bicara antara tentang perkataan dan cara- perbuatan. Oke, Kan sorry. masalahnya itu. Mas Pipin, Kita Bang Masinton, tidak- sorry. tidak sorry. ada Mas Umam, tolong cerahkan kami dari dua per Ya, karena kita lihat gini, kita sebagai awan juga hanya melihat mungkin di media, di coverage media, apa yang di depan, kemudian kita belum tahu apa yang di belakang. Saya langsung ke Mas Umam. Mas Umam, yang di belakang terjadi sebenarnya seperti apa? Apakah yang dilakukan oleh PKS kemarin ke Demokrat itu memang hanya sekedar silaturahmi? Kemudian Anda juga sepakat nggak sampai yang disampaikan Bang Masinton? Ya koalisi ini memang sangat cair. Jadi gitu. yang bukan Iya, koalisi perubahan iya. tapi koalisi yang berubah-ubah gitu. Iya, pertama saya sangat senang karena saya berada di tengah antara PDIP dan PKS. Jadi kalau misalnya ada lempar-lemparan saya bisa memisah. Jangan. Nah, oleh karena itu memang betul selama kemudian proses capres-cawapres belum diketok oleh KPU pada tanggal 25 November 2023, dinamika dan juga rekonfigurasi koalisi masih memungkinkan untuk terjadi. Bukan hanya PKS, termasuk juga PDIP. Apakah akan menggunakan golden ticket sendiri ataukah kemudian akan menggalang kekuatan dengan partai-partai yang lain? Semuanya sangat memungkinkan. Nah, adapun kemudian tadi tudingan koalisi, polarisasi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misal kita merujuk pada data di 2014, terutama di 2019, mohon maaf, sorry to say, sebenarnya yang menikmati terjadinya polarisasi sebenarnya di sisi kiri teman-teman di PDIP dan di sisi kanan teman-teman PKS. Jadi dua-duanya saling menikmati. Dua-duanya ya? sebenarnya menikmati dalam konteks mendapatkan insentif elektoral dari proses dinamika yang terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu terkait dengan konteks koalisi, tadi saya sampaikan, Mas, sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman Golkar itu sebenarnya memunculkan sebuah pertanyaan besar. Apakah Golkar di sini bermain dalam konteks otonom kekuatan dirinya sebagai partai politik yang independen, ataukah Golkar bermain sebagai kepanjangan tangan dari istana, yaitu dari Presiden Jokowi? Ya kalau Anda melihatnya bagaimana? Nah, kalau misal kita lihat belakangan ini, bagaimanapun juga, Pak Jokowi sendiri selama ini menunjukkan gesture tidak setuju dengan pencapresan Anies Baswedan yang diinisiasi oleh teman-teman koalisi perubahan
Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Hal itu dikonfirmasi tadi oleh statement dari Pak Sugeng Suparwoto dari Nasdem yang mengatakan Pak Jokowi mempertanyakan kenapa kok kemudian dideklarasikan tanpa komunikasi dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama, ketika kemudian kemarin terjadi proses percepatan, ketika kemudian di satu sisi Nasdem mencoba untuk berkomunikasi dengan Presiden, tetapi ternyata masih firm untuk mendukung Anies, di sisi lain kemudian upaya untuk menggoda PKS, juga Demokrat dengan berbagai tawaran, termasuk tawaran menteri. Ada Mas Pipin ya? Yang kemarin sempat muncul, ternyata tidak menggoyahkan itu. Nggak mempan. Terjadi kemudian ketika ada statement dari Ketum Demokrat AHY, memberikan dukungan kepada Anies secara terbuka, disambut dalam proses 3 hari kemudian deklarasi PKS. terbuka dari PKS, ternyata kemudian impactnya terjadi kepanikan serius di lingkaran Istana Presiden. Apa? Hal itu, kepanikan itu terkonfirmasi. Mas Pipin bisa menjawab tadi. Ada sejumlah partai-partai, elit partai di lingkaran pemerintah yang mencoba untuk mengkonfirmasi kepada PKS. Benar nggak? Apakah ini sudah final? Apakah ini sudah memungkinkan, masih memungkinkan untuk dinegosiasi dan sebagainya. Bahkan tadi ada yang siap menyusul ke Turki untuk bertemu dengan Ketua Majelis Syuro. Nah, artinya apa? Kalau misal kita melihat bahwa ini sebagai sebuah upaya untuk mempertanyakan kembali sekaligus menata ulang rekonfigurasi koalisi, maka kita bisa mencermati apa yang dilakukan oleh PKS dan juga Golkar kemarin. Satu, itu adalah sebuah upaya negosiasi untuk kemudian apakah ini solid atau tidak koalisi ini. Yang kedua, apakah ini kemudian Golkar mencoba untuk membangun sebenarnya sebuah pintu belakang sebagai exit strategy, karena karakter dari strategi politik Golkar, dia akan menyebar seluruh kekuatan di semua pihak yang berkompetisi. Itu clear, ditulis oleh Dirk Tomsa dari Lathrop University, Melbourne, Australia, mengatakan bahwa memang Golkar memang tidak dilatih dan tidak terlatih untuk kuat berpuasa secara politik dan kekuasaan. Jadi kalau misal kemudian siapa yang menang, nah di situ akan dipastikan dalam hitungan bulan, kalau Golkar tidak ada di situ akan terjadi pergerakan untuk memastikan Golkar berada di lingkaran kekuasaan. Nah, kalau misal kemudian ini bisa dilakukan, yang dilakukan oleh kemarin Golkar, tentu itu sebuah upaya untuk menciptakan exit strategy. Tapi uniknya Mas, kemarin pertemuan antara Golkar dan PKS tidak dihadiri oleh tokoh kunci dalam penentuan keputusan di internal PKS, terutama Pak Muhammad Sohibul Iman, MSI, dan Ketua Umum PKS. Hal itu menunjukkan dengan bahasa lain, sepertinya komunikasi kemarin sifatnya hanya basa-basi. Ngegodanya setengah hati gitu. Setengah hati, meskipun ini bagian saya harus klarifikasi ini dong. Kita tahan dulu ya Mas Ipin. Karena juga nanti kita harus konfirmasi ke Kang Aceh soal apa yang disampaikan oleh Bang Umam tadi. Tapi kami jeda dulu, nanti kami kembali sesaat lagi.